Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you always get healthy and always be happy study at home. Now we meet again in our next video with me, your English teacher, Mrs. Delia. Now, before we start our lessons today, I hope you prepare everything that you need for our lesson. For example, maybe you should prepare your English course book, your notebook, and your pen next to you. Now, before we start, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And now, let's get started. We're still talking about continuous tense in Unit 5. You can check this lesson in your English course book, Unit 5. This title still about look what is he doing. We discuss about continuous tense, but today we talk about continuous tense in past tense. Before that, in our last lesson, you already studied about present continuous tense. This is the second video. It is discussed about past continuous tense. What is it, past continuous tense? Do you know about it? If you don't worry. I will explain to you clearly. So check this video. Let's get started. Your learning materials today, it is about past continuous tense. With your learning purposes, tujuan pembelajaran, students are able to identify and make sentences in past continuous tense. So, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi past continuous tense dan membuat kalimat dalam bentuk past continuous tense. Let's get started. Past continuous tense. What is it? Do you know? Okay. It is used to, ya, past continuous digunakan untuk. There are three functions of past continuous tense that you should know. The first one is show an action which is continued for some time in past. Fungsi yang pertama dari past continuous tense adalah menunjukkan suatu kejadian sedang terjadi di masa lampau. So, kamu flashback ke masa lalu, ada kejadian sedang terjadi di masa lalu. Itu salah satu fungsi dari past continuous, mengekspresikan kegiatan sedang berlangsung tapi di masa lalu atau di masa lampau kamu. Nah, fungsi kedua, the second function, show an action continued when a second action began in past. Fungsi kedua, menunjukkan dua kejadian sedang berlangsung di masa lampau ketika satu kejadian lagi sudah selesai dilakukan. Jadi fungsi keduanya menunjukkan dua kejadian ya nak ya. Kalau fungsi pertama tadi menunjukkan satu kejadian sedang berlangsung di masa lampau. Fungsi yang kedua menunjukkan dua kejadian, yang satu sedang berlangsung, yang satunya lagi sudah selesai. Hah? Memang ada ya Bu? Ada. Contohnya, kemarin saya sedang makan ketika teman saya datang. Seperti itu. Jadi ada satu kejadian sedang progres, setelah kemudian kejadian satunya terjadi di masa lampau. Nah, itu fungsi kedua. Fungsi ketiga, show two actions taking place at the same time in past. Nah, kalau fungsi yang ketiga menunjukkan dua kejadian sama-sama sedang berlangsung di masa lalu. Jadi kejadian satu sedang terjadi, datang lagi kejadian yang sama, yang bukan di waktu yang sama dan sama-sama on progress, sedang terjadi. Jadi ingat ya, ada tiga fungsi past. Pertama, menunjukkan kejadian sedang berlangsung di masa lampau. Kedua, menunjukkan dua kejadian, satu sedang berlangsung ketika yang satunya sudah selesai. Yang ketiga, menunjukkan dua event sedang berlangsung di waktu yang bersamaan di masa lampau. Itu ya. Nah, lebih lanjut lagi, let's discuss about the patterns. Berdasarkan fungsinya tersebut, past continuous mempunyai tiga pola.
Pola pertama yang satu event tadi, yang satu action tadi, ini dia. Ya. Nah, di sini ada contohnya. She was doing homework at 5 o'clock yesterday. Dilihat nah, ada was doing. Di sini ada subjek, ya, kemudian ada to be was. Jadi to be untuk past tense itu hanya ada dua, was atau were. Ya, jadi dipilih mana subjek yang menggunakan was, mana yang menggunakan were. Kalau di sini ada she, dia menggunakan was. She was doing homework at 5 o'clock yesterday. Ini hanya satu action. Tapi pada saat kemarin, nih jam 5 kemarin. Jam 5 kemarin peristiwa ini sedang berlangsung. Itu pola pertama. Satu peristiwa sedang berlangsung di masa lampau. Jam 5 kemarin saya sedang mengerjakan PR. At 5 o'clock yesterday I was doing homework. Seperti itu ya. Terjadi di masa lampau dan sedang berlangsung saat itu. Nah, bentuk negatifnya gampang. Kamu tinggal ikutin pola yang sudah ada. Subjek to be past, tambah not, verb one plus ing, dan objek. Bentuknya seperti ini. She was not doing. Nah, kalau tadi nggak ada not di pattern positif, sekarang ada not-nya. She was not doing homework at 5 o'clock yesterday. Itu pola negatif. Nah, sementara pola interrogatifnya kamu tinggal balik. Ya, to be-nya dulu, baru subjek, verb one plus ing, objek, dan tanda tanya. Contohnya di sini kita balik. Kalau tadi she was, sekarang was she doing. Doing ini do verb one plus ing, do verb one plus ing, do verb one plus ing. Was she doing homework at 5 o'clock yesterday? Nah, di sini Ibu jabarin penggunaan to be past. Was dipakai oleh subjek I, she, he, dan it. Jadi I was, she was, he was, it was. Dan benda tunggal ya menggunakan bentuk to be was. Kemudian were di sini digunakan bersama oleh subjek you, we, dan they. You were, we were, they were. Oke, itu yang one action, satu kejadian saja. Nah, sekarang kita ke pola kedua, di mana ada dua kejadian di masa lampau, satu sedang berlangsung ketika event atau kejadian yang lain sudah selesai dilakukan. Misalkan contohnya, kemarin ketika aku sedang menelpon, dia datang. Atau kemarin ketika aku sedang makan, mama memanggil. Seperti itu ya. Nah, contohnya di sini two action. Yang satu sedang berlangsung dalam bentuk continuous, yang satu sudah selesai dalam bentuk past tense. Nah, jadi ada dua pola di sini dan dia akan menggunakan kata hubung atau kata sambung when, yang berarti di situ adalah when berfungsi sebagai conjunction, artinya ketika. Nah, jadi dua action dihubungkan oleh conjunction when. Nah, contohnya, they were eating when I came home. Perhatikan ya nak, di sini I came home adalah tipe past tense-nya. Di sini dia minta setelah subjek ada kata kerja bentuk kedua. Nah, sejatinya tipe kedua itu menggabungkan dua kalimat menjadi satu menggunakan conjunction when atau kata hubung when. Ini kalimat yang pertama yang mana? Ini yang menunjukkan bahwa dia continuous. They were eating. Ya, jadi ada subjek, ada to be were, ada eat, ada ing, jadi eating. They were eating, ini continuousnya yang menunjukkan bahwa dia sedang berlangsung, sedang terjadi. Nah, ini dia yang pasnya dihubungkan oleh conjunction ya, I came home. Jadi mereka sedang makan ketika aku pulang atau ketika aku sampai di rumah. Nah, jadi dipisahkan dua kalimat tapi kemudian digabung jadi satu. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Hanya saja ketika conjunction masuk mereka jadi satu kalimat.
Seperti itu ya. Nah, untuk kalimat negatifnya kamu tinggal menambahkan not setelah to be. Seperti ini. They were not eating when I came home. Kemudian untuk interrogatifnya menjadi subjeknya dipindah, to be-nya ditaruh ke depan. Were they eating when I came home? Apakah mereka sedang makan ketika aku datang? Ini to be ya, bukan WH questions. Nah, itu baru sampai ke past continuous tense, pola kalimat kedua, pola dua kalimat yang digabungkan jadi satu menggunakan conjunction when.